semua. Yang terhormat Wali Kota Padang Sidempuan, Bapak Irsan Effendi Nasution SHMM, yang kami hormati, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, ada bersama kita Bapak Insinyur Ardan Nur MM. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Padang Sidempuan, Bapak Insinyur Haji Arwin Siregar MM. Yang kami hormati Ketua DPRD dan anggota DPRD yang terhormat, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Padang Sidempuan. Yang kami hormati Kepala Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili Bapak Fuad Perkasa SH. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BI Sibolga. Yang kami hormati Kepala Bapelitbang Kota Padang Sidempuan. Yang kami hormati Kepala BPS Kota Padang Sidempuan. Yang kami hormati Asisten Staf Ahli Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sepemerintah Kota Padang Sidempuan. Yang kami hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Padang Sidempuan. Yang kami hormati instansi vertikal perguruan tinggi BUMN, perbankan BUMD, tokoh masyarakat dan organisasi, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara Musrembang RKPD Kota Padang Sidempuan tahun 2024 Rabu 15 Maret 2023 dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pemerintah Kota Padang Sidempuan dipimpin Ibu Etsya Marliani ST. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia, bangsa
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memperoleh berkah terlaksananya acara kita pada hari ini, adalah kita memanjatkan doa bersama. Doa dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Padang Sidempuan, Bapak Dr. Andes Haji Julfan Effendi Hasibuan MA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dalam acara kita ini, mari kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan acara kita ini mendapat berkah dan ridho daripadanya. Dalam kesempatan ini, berdoa saya akan memimpin secara agama Islam yang lain supaya mengikuti dan menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka anta maulana sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami persembahkan puja dan syukur kehadirat-Mu yang telah menganugerahkan kami rahmat dan nikmat, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka musrembang rencana kerja pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan tahun 2024. Berkahi dan ridhoi acara kami ini ya Rabb. Allahumma ya Allah, hari ini kami bermusyawarah untuk merencanakan yang terbaik untuk kota kami yang tercinta Padang Sidempuan. Berikan kami pemikiran yang cerdas ya Allah, hati yang jernih untuk melihat yang baik itu baik dan melihat yang buruk itu buruk. Seraya berikan kami kekuatan untuk mewujudkan kebaikan itu, dan berikan kami kekuatan untuk meninggalkan keburukan itu demi kebaikan kota kami di masa-masa yang akan datang. Allahumma ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah, tidak ada kekuatan dan daya kami. Sebaik apapun yang kami rencanakan, tidak akan terwujud tanpa pertolongan-Mu. Karena itu ya Allah, berikan kami pertolongan, berikan pertolongan kepada segenap pemimpin kami, wakil-wakil kami, dan seluruh elemen masyarakat kami, untuk bersatu padu menjadikan kota Sidempuan ini menjadi kota yang bersinar, bersejahtera, berkarakter, aman dan damai demi kebaikan masa depan kami. Allahumma ya Allah, curahkan rahmat dan nikmat-Mu kepada kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, hindari kami dari perpecahan dan permusuhan. Satukan hati kami semua untuk memberi yang terbaik kepada kota kami, kota Sidempuan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallam 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, sebagai umat beragama, mari kita selalu mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat dan hidayahnya kita telah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita semua dapat berhadir dalam acara rapat rencana kerja pembangunan Kota Parangtribuan daerah. Saya ulangi, rencana kerja perangkat daerah Kota Parangtribuan tahun anggaran 2024. Selawat beri salam hendaknya kita selalu terucap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di benar kelak. Hadirin yang saya hormati, Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang RPJMD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJMD dan RKPD daerah pada pasal 94 ayat 1 dan ayat 2 perlu dilaksanakan musyawarah pembangunan atau musrembang rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, di atas diharapkan kepada kita semua untuk dapat mengikuti dan menjalankan sebagaimana dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Hadirin yang saya hormati, musrembang ini memiliki peran dan poin strategis dalam menyampaikan aspirasi dari hasil pokok-pokok pikiran masyarakat yang merupakan baik itu permasalahan, saran, dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui musrembang desa, kelurahan, dan kecamatan yang dibuat sebagai prioritas pembangunan. Untuk itu, kami dari DPRD Kota Parangtribuan mengucapkan terima kasih dan menyambut baik diselenggarakannya agenda musyawarah rencana pembangunan Kota Parangtribuan tahun anggaran 2024 ini guna menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah pada tahap-tahap berikutnya. Hadirin yang saya hormati, mengacu kepada peraturan yang ada, maka pada rapat kita ini nantinya akan memuat rencana kerangka perekonomian daerah, prioritas pembangunan daerah serta perencanaan kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun ke depan yang disusun dengan berpedoman kepada rencana kerja pembangunan daerah Kota Parangtribuan atau rencana kerja pemerintah RPD, RKP, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur yang atau mewakili, hadirin yang saya hormati, kami dari DPRD Kota Parangtribuan dari beberapa capaian target nantinya pembangunan daerah yang lebih diprioritaskan dan perlu diperlukan seperti: 1. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting berupa pemulihan ekonomi masyarakat merupakan target yang paling utama harus diperhatikan, ditangani secara serius. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kota Parangtribuan khususnya. Ketiga, peningkatan daya saing daerah dengan berfokus pada sektor peningkatan pertanian dan ketahanan pangan dan lain-lain nantinya yang akan kita musyawarahkan bersama. Terkait dengan hal itu, maka masukan dari semua unsur sangat kita harapkan sehingga musyawarah perencanaan pembangunan Kota Parangtribuan ini menjadi lebih bermakna karena merupakan media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk melaraskan prioritas pembangunan desa dan kelurahan dan kecamatan dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang lebih berkualitas agar tercapainya Kota Parangtribuan yang bersinar. Saudara Wali Kota, Bapak Gubernur, dan hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan ini. Salah dan jangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama untuk mengikuti acara Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan tahun 2024. Dalam kesempatan ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah mendukung berjalannya kegiatan ini, terutama kepada Bapak Wali Kota Padang Sidempuan yang telah memfasilitasi kegiatan Musrembang ini. Perencanaan tahun 2024 merupakan hal yang krusial di mana Wali Kota dan Wali Kota akan menyelesaikan kepemimpinannya pada tahun 2023 ini. Selain itu, tahun ini akan menjadi sejarah di mana pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah akan dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks capaian pembangunan makro di Kota Padang Sidempuan, berdasarkan data BPS sampai dengan tahun 2023, hampir semuanya telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Antara lain, laju pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh menjadi 4,77% pada tahun 2022 meningkat menjadi 2,02% dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 2,75%. Indeks pembangunan manusia yang juga terus meningkat menjadi 76,5 poin pada tahun 2022, meningkat 0,57 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 75,48 poin. Kemiskinan juga terus membaik dari 6,89% pada tahun 2022 turun 0,64% dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,53%. Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan menjadi 7,78% pada tahun 2022, naik 0,50% dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,18%. Gini rasio yang juga terus membaik menjadi 0,275 poin pada tahun 2022, turun 0,035 poin dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,31 poin. Para hadirin yang saya hormati, terdapat beberapa hal yang menjadi penekanan kami dalam Musrembang ini. Pertama, seluruh stakeholder harus memperhatikan target-target yang dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi tingkatannya, seperti RPJMN, RPD Provinsi, RPJMD Kabupaten Kota. Kedua, memperhatikan evaluasi RKPD tahun 2022 untuk melihat seberapa capaian pembangunan tahun 2022 yang telah tercapai. Ketiga, mempertimbangkan program-program strategis baik di tingkat nasional, provinsi, dan maupun kota. Terakhir, harus memperhatikan kondisi real di daerah, mulai dari permasalahan hingga isu-isu strategis ke depan. Beberapa isu strategis di Kota Padang Sidempuan yang coba kami lihat dan harus menjadi perhatian antara lain: ancaman resesi global, transformasi pelayanan publik yang berbasis IT, perwujudan SDM yang maju, mandiri, dan sehat, komitmen penurunan stunting, akselerasi pengentasan kemiskinan yang ekstrim, peningkatan ketahanan ekonomi kerakyatan sebagai antisipasi resesi ekonomi daerah, perekonomian hijau sebagai alternatif pembangunan yang berkelanjutan. Para hadirin yang saya hormati, saat ini Provinsi Sumatera Utara sedang menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 52 tahun 2022, di mana RPD ini nantinya akan menjadi dasar dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 yang telah merumuskan 4 tujuan
dan 4 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial kemasyarakatan dalam rangka menjawab permasalahan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesetaraan gender, iklim demokrasi dan ketahanan bencana yang akan dikerjakan melalui 14 kegiatan strategis daerah. Kedua, peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif dalam rangka menjawab permasalahan tenaga kerja, pertumbuhan UMKM dan IKM, kesejahteraan petani dan peningkatan produktivitas pertanian, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan dilaksanakan dengan 12 kegiatan strategis daerah. Ketiga, peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, pemenuhan layanan infrastruktur permukiman, ketahanan pangan, dan pertanian yang berkelanjutan. Serta keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif dalam rangka menjawab permasalahan peningkatan nilai reformasi birokrasi dan sakit, pelayanan publik, akuntabilitas, dan tata kelola keuangan. Kami mengharapkan agar Kota Parangsinpuan dapat mensinkronkan tujuan dan prioritas ini ke dalam RKPD tahun 2024. Para hadirin yang berbahagia, pelaksanaan musrembang ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi harus betul-betul membahas substansi perencanaan jangka pendek, tahunan, hingga perencanaan untuk tahun 2024 dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran yang pada akhirnya apa yang diharapkan oleh masyarakat benar-benar dapat terwujud. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kesehatan, kesempatan, berbagai anugerah yang tidak bisa kita hitung di hari ini kita bersama-sama di Aula Mega Permata Hotel dalam rangka musrembang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Izinkan juga bersama-sama kita sampaikan salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama tentu musrembang ini adalah bahagian dari kelanjutan tahapan perencanaan pembangunan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kemudian turunannya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah. Kita sudah berjenjang melakukan mulai dari rembuk di tingkat dusun dan lingkungan, musrembang di tingkat kelurahan dan desa, kemudian terakumulasi di musrembang kecamatan, kemudian sudah kita lakukan juga forum lintas organisasi perangkat daerah, satuan perangkat daerah di tingkat kota Parangsinpuan. Hari ini adalah dalam rangka memotret seluruh rangkaian dari tahapan yang sudah kita lakukan itu di dalam satu dokumen yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Bapak Ibu, RKPD 2024 ini kami lakukan kepada Pak Gubernur. Ini simultan kita lakukan dengan kewajiban sebagaimana Permendagri 52 tahun 2022 tentang kewajiban pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah transisi 2024-2026. Kenapa ini kita lakukan simultan? Karena memang RPJMD yang kita miliki hari ini akan berakhir di tahun ini. Maka menjadi kewajiban kita, para kepala daerah yang akan mengakhiri periode di tahun ini, menyusun RPD transisi 2024-2026 menjadi rujukan bagi di setiap tahun penyusunan
RKPD di masing-masing daerah. Kita lakukan ini simultan, kami laporkan kepada Pak Gubernur, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki fasilitasi ke Bapeditbang Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, terkait dengan RKPD tahun 2024, kami ingin menjelaskan, ingin menginformasikan dan melaporkan pada forum yang terhormat ini bahwa RKPD 2024 ini sudah memotret isu-isu strategis daerah sebagaimana tadi disampaikan Pak Gubernur. Yang pertama tentu transformasi pelayanan publik berbasis IT. Bapak Ibu, kita akan bergeser penyelenggaraan pemerintahan ini ke IT yang semakin maju dan berkembang, Bapak Ibu. Kemudian tentu harus diikuti dengan sumber daya yang maju, mandiri dan sehat. Isu ini juga sudah ditangkap di dalam RKPD 2024. Komitmen kita terhadap penurunan stunting di Padang Sidimpuan, Bapak Ibu, memang Tapanuli di bagian selatan hari ini menjadi daerah yang disorot karena angka stuntingnya tinggi. Tapi Bapak Ibu, kami laporkan di forum ini, di 5 kabupaten kota di Tapanuli di bagian selatan, Padang Sidimpuan adalah yang terendah dibanding dengan tetangga kita. Pak Kapolres kemarin kami kira sudah luar biasa membantu kita untuk terus men-challenge permasalahan stunting di Padang Sidimpuan. Kami laporkan Pak Kapolres bahwa di Safari, di Serat Mikrat dan penyambutan bulan suci Ramadan kemarin, kita langsung endus permasalahan stunting ini di tiap kelurahan dan desa yang kita kunjungi, karena data 2000-an angka stunting kita di Padang Sidimpuan itu kita sudah punya datanya by name by address, sehingga harapan kita tentu kita akan fokus menyelesaikan permasalahan stunting, tentu ini dalam rangka memastikan generasi kita di masa yang akan datang betul-betul tumbuh kembangnya, Bapak Ibu, menjadi generasi yang bisa berkompetisi dalam kehidupan ini. Kemudian tentu akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrim. Di Padang Sidimpuan kami berulang-ulang berdiskusi dengan Ibu Kepala BPS. Tadi disinggung Pak Gubernur tentang indikator makro pembangunan Padang Sidimpuan. Pertumbuhan ekonomi kita alhamdulillah membaik, angka kemiskinan kita alhamdulillah membaik, gini rasio ketimpangan ekonomi kita juga membaik, tetapi ada anomali Bapak Ibu sekalian. Angka pengangguran terbuka kita justru naik Bapak Ibu sekalian. Ini anomali yang masih terus kita coba pelajari di mana masalahnya. Siogianya, kalau angka pertumbuhan ekonomi membaik, gini rasio membaik, siogianya pengangguran terbuka itu juga siogianya turun. Tetapi di kota kita ini terjadi anomali. Ini yang sedang Bapak Ibu sekalian coba kita pelajari agar kita menyelesaikan di mana titik permasalahannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peningkatan ketahanan ekonomi kerakyatan sebagai antisipasi dari ancaman resesi global, Bapak Ibu sekalian, yang mulai dari akhir tahun kemarin itu sudah menjadi isu baik di tingkat nasional apalagi di tingkat daerah. Bapak Ibu, selalu kami sampaikan kepada teman-teman perangkat daerah, organisasi perangkat daerah, para seluruh pemangku kepentingan, bahwa alhamdulillah kita bersyukur kota kita ini adalah kota produsen tetapi juga kota konsumen. Karena itu Bapak Ibu, kita genjot terus Bapak Ibu kinerja pertanian kita di Padang Sidimpuan guna memastikan ketersediaan pangan di Padang Sidimpuan bisa kita imbangi dengan ancaman yang terus Bapak Ibu sekalian menghantui kita di dalam melihat permasalahan global. Kemudian tentu perekonomian hijau sebagai alternatif pembangunan berkelanjutan, persoalan lingkungan, persoalan limbah Bapak Ibu. Kami kira ini juga sudah dipotret dalam RKPD tahun 2024. Kemudian penataan perkotaan dan pemukiman berbasis pengembangan lingkungan hidup. Bapak Ibu, ini ancaman yang sangat
terasa di tengah-tengah kita hari ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita butuh satu komitmen kuat Bapak Ibu terkait dengan penataan kota. Hari ini Bapak Ibu, di sepanjang jalan-jalan protokol kita, atas nama kebebasan, atas nama demokratisasi, ruang-ruang publik, trotoar dipergunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi dengan alasan ekonomi. Kita harus menyadari ini bahwa ini adalah tantangan bersama Bapak Ibu sekalian dalam konteks penataan kota. Tidak boleh kita Bapak Ibu, saya kira, melakukan pembiaran terhadap kondisi. Kalau kita ingin kota kita ini memang layak disebut sebagai kota, bukan kampung besar, maka membangun kesadaran masyarakat Bapak Ibu sekalian harus kita kerjakan secara bersama-sama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan, ingin juga menjelaskan di forum yang terhormat ini, RKPD kita di tahun 2024 yang tadi tahapannya sudah kita lalui semua Bapak Ibu sekalian, ada target yang ingin kita capai Bapak Ibu sekalian. Target kita di tahun depan, selain tadi yang sudah dijelaskan Pak Gubernur kami laporkan 2024 itu target kami, indeks pembangunan manusia targetnya 76,87. Bapak Ibu kami laporkan indeks IPM yang menjadi ukuran peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tapanuli bagian selatan ini, IPM itu tertinggi Kota Padang Sidempuan. Kita sudah berada di angka 76, Bapak Ibu sekalian. Tapi tahun depan kita juga tidak muluk-muluk. Target kita di tahun depan 76,87. Perencanaannya Bapak Ibu, saya dengan Pak Arwin akan mengakhiri masa jabatan September di tahun ini. Tapi Bapak Ibu, RKPD ini kita susun hari ini, dan Bapak Ibu tidak boleh berhenti untuk mengejar target ini. Kemudian Bapak Ibu, laju pertumbuhan ekonomi yang kita targetkan di tahun depan itu 5,64. 2 tahun kita kontraksi Bapak Ibu sekalian, ekonomi kita bahkan minus. Tapi Alhamdulillah 2022 kita sudah tumbuh. Tahun ini kita harapkan tumbuh lagi Bapak Ibu sekalian. Tahun depan pertumbuhannya kita harapkan 5,64. Kemudian penurunan tingkat angka kemiskinan. Target kita di tahun depan 6,59 Bapak Ibu sekalian. Angka kemiskinan sebagaimana tadi kami sampaikan, angka kemiskinan kita menurun Bapak Ibu. Tapi pengangguran terbukanya meningkat. Angka kemiskinan ini Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi Bapak Ibu, kendati pun kita perkotaan, tapi Alhamdulillah kita yang terbaik di 5 kabupaten kota di Tapanuli bagian selatan. Kemudian Bapak Ibu, tingkat pengangguran terbuka insya Allah di tahun depan akan kita tekan sehingga harapan kita tinggal di angka 6,88. Kendati juga ini sebuah paradoks Bapak Ibu sekalian. Selalu saya sampaikan, indikator secara umum baik oleh pemerintah pusat, baik oleh dunia, Bapak Ibu sekalian, penurunan angka kemiskinan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan. Itu di sisi indikator pemerintah pusat dan dunia. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, di sisi rakyat, pemerintah yang berhasil itu apabila jumlah bantuan yang dikucurkan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ini sebuah paradok, dilema yang kadang-kadang sulit bagi kita untuk menyelesaikan pembiasa. Rakyatnya minta terus kita safety netnya terus menerus Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu, apapun itu itulah tantangan dari pekerjaan tanggung jawab yang kita emban bersama ini. Kemudian PDRB kita juga per kapita kita di Padang Sidempuan
di tahun depan itu kita targetkan 34,24 juta rupiah per rumah tangga. Kemudian Gini rasio Bapak Ibu sekalian, ini ketimpangan ekonomi di Padang Sidimpuan antara seluruh segmen masyarakat. Gini rasio kita, lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, ini bukan untuk ria, tetapi untuk kami laporkan di forum yang terhormat ini. Gini rasio Padang Sidimpuan adalah yang terendah di Tapanuli bagian selatan. Tahun depan Bapak Ibu, dari 0,296 pada posisi di tahun 2022 ya Bu, Kepala BPS yang sudah disurvei ya, 0,296, tahun depan target kita 0,265 Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, komitmen kita terhadap birokrasi pemerintahan, target kita di tahun depan yang harus dicapai, indikator utamanya antara lain indeks reformasi birokrasi dan target predikat,nya tahun depan harapan kita CC Padang Sidimpuan. Saya laporkan Bapak Ibu, di awal bertugas Sidimpuan 0 Bapak Ibu, 0 angkanya Bapak Ibu sekalian. Tapi tahun ini alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah berada di posisi C. Di tahun depan target kita CC. Nilai sakit Bapak Ibu sekalian, tahun depan target kita B. Lagi-lagi Bapak Ibu, di 2018 Padang Sidimpuan 0 Bapak Ibu sekalian. Indeks persepsi anti korupsi target kita di tahun depan 91,41. Dari yang selama ini Bapak Ibu kita berada di 3 besar terbawah. Alhamdulillah Padang Sidimpuan hari ini sudah berada di 10 besar dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan keuangan daerah dengan target sebesar 63,10%, indeks persepsi kualitas pelayanan publik tahun depan kita harapkan 88,25, indeks pendidikan dengan target sebesar 78,64, indeks kesehatan kita harapkan 77, target kita di tahun depan 77,57. Pertanian Bapak Ibu sekalian, targetnya di tahun depan 4,26. Bapak Ibu, lagi-lagi Bapak Ibu, ini bukan untuk lihat, tetapi saya ingin melaporkan di forum ini. Pengendalian inflasi di kota kita ini, di semua daerah Bapak Ibu sekalian adalah dengan menghitung kebutuhan konsumsi di masyarakat, dan tentu karena kita kota, menghitung konsumsi juga internet kita yang berbelanja di Padang Sidimpuan. Bapak Ibu, kerja keras kita semua, teman-teman di pertanian, ketahanan pangan, semua pihak lah Bapak Ibu sekalian, support TNI Polri. Kita kota Bapak Ibu sekalian, tetapi kemarin dilaporkan Pak Gubernur ketika para muslimah Provinsi Sumatera Utara, Bapak Ibu sekalian, kebutuhan bawang merah kita di Padang Sidimpuan itu, ada Ibu Kepala BPS ini Bapak Ibu sekalian, sudah bisa kita penuhi 54% dari kebutuhan Padang Sidimpuan. Angkanya bukan kita Bapak Ibu, BPS kemarin dirilis oleh Gubernur Sumatera Utara. Tetangga kita Bapak Ibu sekalian, kabupaten, tentu luas lahan mereka Bapak Ibu sekalian pastilah lebih luas dari kita, tapi angkanya rata-rata di bawah 20% Bapak Ibu sekalian. Ini adalah salah satu buah yang kita kerjakan dalam 3-4 tahun terakhir Bapak Ibu sekalian. Saya mengapresiasi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengambil bagian mensupport inovasi pertanaman bawang merah di Kota Padang Sidimpuan Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi target kita di tahun depan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan target sebesar 6,32, jasa dengan target sebesar 4,47, indeks infrastruktur dengan target sebesar 70, tingkat penurunan emisi gas rumah kaca, ini juga menjadi concern kita agar berada pada angka 5,00 Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, selain itu ingin kami laporkan bahwa
tahun 2023 ini yang tahapannya tadi sebagaimana kami jelaskan sudah kita lalui, kita sudah berada di Musrembang RKPD 2024, Bapak Ibu sekalian, harus saya sampaikan apa adanya bahwa Bapak Ibu mulai di tahun ini sampai dengan di tahun depan ruang fiskal kita semakin sempit. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Tahapan pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilakukan di Februari 2024 sudah berlangsung Bapak Ibu. Melalui peraturan pemerintah, surat Menteri Dalam Negeri, di tahun ini dan di tahun depan Bapak Ibu sekalian, APBD yang kita potret ini, yang kita susun ini Bapak Ibu sekalian, selain belanja operasional, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja hibah, di tahun ini sampai dengan di tahun depan belanja hibah kita pasti signifikan meningkat Bapak Ibu sekalian. Karena kita Bapak Ibu sekalian kewajiban untuk menampung belanja hibah untuk pilkada di tahun depan itu Bapak Ibu sekalian sharing dengan pemerintah provinsi. Tadi saya diskusi dengan Pak Ardan Nur, ada belanja untuk pelaksanaan pemilu pilkada yang harus dialokasikan untuk KPU. Ada belanja hibah yang harus kita alokasikan untuk Bawaslu. Ada belanja hibah pengamanan yang harus kita alokasikan ke TNI Polri. Maka Bapak Ibu sekalian, ruang fiskal kita di tahun ini dan di tahun depan Bapak Ibu sekalian akan semakin sempit. Maka saya berharap Musrembang, rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024 ini untuk cermat melihat itu. Bapak Ibu sekalian, kemampuan fiskal kita dibanding dengan daerah tetangga kita, Bapak Ibu sekalian, yang keseluruhannya sudah di atas 1 triliun, tapi kita Bapak Ibu sekalian masih di angka 800-an miliar. Kalau kita ingin bertanya Bapak Ibu sekalian, tuntutan masyarakat perkotaan dibanding dengan masyarakat pedesaan itu pasti lebih tinggi di Padang Sidimpuan. Pelayanan kita, belanja pelayanan kita bersyukur ini akan tetap kita sinkronisasi dengan apa yang menjadi target di provinsi dan apa yang menjadi target di nasional. Ini menjadi komitmen kita seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami kira inilah beberapa hal yang dapat kami laporkan, kami sampaikan di kesempatan yang baik ini. Tentu banyak hal-hal yang alpa, banyak hal-hal yang kurang Bapak Ibu sekalian. Saya memohon maaf kepada kita semua, dan tentu kendati pun yang saya sampaikan tadi, capaian-capaian kita di Kota Padang Sidimpuan, sebagaimana juga tadi disampaikan Pak dan Nur, sudah semakin membaik. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh puas dan berhenti sampai di situ. Bapak Ibu, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap upaya dan langkah kita, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua, serta diberikan kemudahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dalam membangun Kota Padang Sidimpuan yang kita cintai ini. Dan melalui penyelenggaraan Musrembang ini diharapkan program dan kegiatan yang kita rumuskan dapat lebih konstruktif dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Bapak Ibu, satu hal lagi barangkali tadi yang belum saya sampaikan, diingatkan Pak Wakil. Alhamdulillah tata kelola keuangan kita di Padang Sidimpuan Bapak Ibu sekalian, 2 tahun kita sudah mendapat opini dari BPK wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 Bapak Ibu sekalian sudah kita serahkan ke BPK pada tanggal 27 Februari yang lalu. Kita lebih cepat 1 bulan lebih dari ketentuan Bapak Ibu sekalian, dan kita adalah pemerintah daerah yang ketiga dari 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah menyerahkan LKPD ke BPK Provinsi Sumatera Utara. Hari ini Bapak Ibu, BPK sedang di kota kita ini melakukan pemeriksaan prinsip terhadap
laporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang Sidempuan tahun 2022. Sekali lagi kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, saya harapkan agar terbuka, transparan, sajikan seluruh data yang dibutuhkan BPK, sehingga kalau saya tidak keliru, BPK akan berakhir di Padang Sidempuan tanggal 21 ya Pak Asisten. Pak Inspektur, tanggal 21 Maret ini, 60 hari setelah itu kita akan menerima hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sumatera Utara. Tanggal 21 Maret, 21 April, di bulan Mei Bapak Ibu kita akan terima rapor dari BPK Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu, kami kira inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian atas nama kami dengan Pak Arwin, karena ini adalah musrembang RKPD di tahun terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Pesan kami titik RKPD yang akan disepakati ini Bapak Ibu sekalian kepada teman-teman seluruhnya pimpinan organisasi perangkat daerah, para pemangku kepentingan yang lain, agar dikawal pelaksanaannya di tahun depan, karena memang aturan kami harus sudah selesai di September ini Bapak Ibu sekalian. Tentu banyak hal-hal yang belum mampu kami lakukan, kami mohon maaf kepada kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Kota Padang Sidempuan tahun 2024 dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan resmi dibuka. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.